Setelah 55 tahun, akhirnya Inggris lolos ke final turnamen besar. Inggris akhirnya mencatatkan sejarah usai mengalahkan Denmark dengan skor 2-1 melalui babak tambahan di semifinal Euro 2021 di Stadion Wembley pada Kamis dini hari. Dengan hasil tersebut, skuad asuhan Gareth Southgate akhirnya mengakhiri kutukan buruk mereka di babak tambahan di turnamen besar. Setelah sebelumnya tersingkir dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir mereka yang harus berlanjut ke babak tambahan di Piala Dunia maupun di kejuaraan Eropa. Inggris pun kini mencatatkan sejarah dengan mencapai final kejuaraan Eropa pertama mereka. Dengan kemenangan malam ini melawan Denmark adalah pertandingan mereka yang ke-37 di turnamen ini. Selain itu, Inggris juga mencapai final turnamen besar pertama mereka dalam kurun waktu 55 tahun sejak memenangkan Piala Dunia 1966 di kandang sendiri. Ini adalah jarak terpanjang antara penampilan terakhir untuk negara Eropa maupun dalam sejarah dua kompetisi tersebut. Denmark yakin bisa menang di turnamen besar yang lain. Usai kalah kontra Inggris di Euro 2021, sang manajer yakni Kasper Hjulmand yakin bahwa Denmark akan memenangkan turnamen besar lainnya di sepak bola. Tim berjuluk Dinamit memulai Euro 2021 kurang menyenangkan. Bagaimana tidak, salah satu pemain bintang mereka yakni Christian Eriksen mengalami kolaps saat melawan Finlandia. Laga itu sendiri sempat tertunda namun bisa dilanjutkan lagi setelah pemain Inter Milan itu sudah sadarkan diri. Kejadian itu membuat timnas Denmark mendapatkan dukungan sepanjang turnamen. Akan tetapi saat melawan Inggris di laga semifinal, mereka harus menyerah dengan skor akhir 2-1. Kekalahan tersebut memang membuat para pemain kecewa, namun sang manajer yakni Kasper Hjulmand terkesan dengan perjuangan timnya selama di Piala Eropa. Walau belum bisa menerima kekalahan sepenuhnya, tapi ia menilai ke depan ada peluang yang baru dan ia percaya Denmark bisa meraih kesuksesan besar di turnamen besar yang lainnya. Resmi Gabriel Jesus disanksi akibat tendang wajah lawan. Bintang Brasil yakni Neymar menunjukkan kekesalannya terhadap badan sepak bola Amerika yakni CONMEBOL usai menjatuhkan sanksi larangan bermain 2 laga kepada Gabriel Jesus. Sanksi ini diberikan kepada Jesus karena tindakannya menendang wajah pemain Chile yakni Egueno Mena dalam partai perempat final Copa America 2021 pada pekan yang lalu. Selepas insiden yang membuatnya langsung di kartu merah tersebut, Jesus pun sudah meminta maaf dan menyebutnya sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Namun rupanya CONMEBOL tetap memberikan sanksi larangan bermain selama 2 kali yang membuat Gabriel Jesus absen dalam partai final menghadapi Argentina pada akhir pekan ini. Sementara itu, Gabriel Jesus sendiri juga dibuat kesal dengan keputusan CONMEBOL yang memberikan sanksi larangan bermain 2 kali tanpa bisa mengajukan banding. Borussia Dortmund siap perpanjang kontrak Mats Hummels. Menurut laporan dari media Jerman, Borussia Dortmund bakal memberikan penawaran resmi kepada Mats Hummels dalam beberapa waktu ke depan. Diketahui kontrak Mats Hummels akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi penampilan solid Hummels dalam kurun waktu 2 musim terakhir membuat Borussia Dortmund siap memperpanjang kontrak dari sang pemain. Pada Mei 2021 yang lalu, Mats Hummels sudah mengutarakan keinginannya untuk memperpanjang kontraknya bersama Borussia Dortmund. Mats Hummels mengakui ingin menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun. Diketahui Mats Hummels bukanlah satu-satunya penggawa Dortmund yang kontraknya siap diperpanjang. Borussia Dortmund juga dilaporkan siap memberikan proposal perpanjangan kontrak kepada gelandang asal Jerman yakni Mahmoud Dahoud. Mario Balotelli resmi gabung dengan klub promosi asal Turki. Diketahui musim 2020-2021 kemarin, Balotelli sempat tak memiliki klub selama paruh pertama musim, sebelum kemudian bergabung dengan klub Serie B yakni Monza pada paruh yang kedua. Namun kini Mario Balotelli akhirnya resmi bergabung dengan klub promosi asal Turki yakni Adana Demirspor. Bagi Balotelli ini merupakan klub ke-10 sepanjang karir profesionalnya. Adana Demirspor mengumumkan bahwa Balotelli direkrut secara gratis dan mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga tahun 2024 mendatang. Adana Demirspor sendiri sukses promosi ke Super League setelah sukses menjuarai Divisi 1. Diketahui terakhir kali Adana bermain di Super League adalah pada musim 1994-1995 silam. Diminati banyak klub, Jorginho pilih setia kepada Chelsea. Jorginho merupakan salah satu pilar penting bagi Chelsea di lini tengah. Sepanjang musim 2020-2021 kemarin, Jorginho menjadi salah satu yang paling jarang disimpan dengan total membukukan 43 penampilan di semua kompetisi, plus berhasil menyumbangkan 8 gol dan juga membuat 2 assist.
Setelah berhasil mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Champions, Jorginho kini menjadi motor timnas Italia di Piala Eropa kali ini. Pemain berusia 29 tahun itu sukses besar membawa Italia melaju hingga partai final, usai jadi penentu kemenangan dalam babak adu penalti kontra Spanyol di laga semifinal. Bersama Chelsea, Jorginho masih terikat kontrak hingga tahun 2023 mendatang. Namun sang agennya yakni Joao Santos mengakui kliennya saat ini sudah mendapatkan beberapa tawaran dari klub top Eropa anda Chelsea enggan memperpanjang kontraknya. Namun Joao Santos mengungkapkan bahwa hal itu baru akan dibahas setelah ia tampil di Piala Eropa. Satu hal yang pasti, Jorginho disebut masih akan memprioritaskan untuk bisa melakukan pembaruan kontrak bersama Chelsea. Lorenzo Insigne menuju AC Milan. Rumor transfer mengejutkan datang dari Lorenzo Insigne yang dikabarkan bakal segera menuju AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika AC Milan menjadi salah satu kandidat pelabuhan karir Insigne selanjutnya. Diketahui kontrak Insigne akan habis pada Juni 2022 mendatang. Namun kini Insigne kabarnya telah bulat memutuskan untuk pindah dari Napoli dan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak bersama Partenope. Kedatangan Insigne di AC Milan diharapkan bisa menjadi pengganti bagi Hakan Çalhanoğlu. Ia bisa menjadi sosok kreatif, sekaligus sosok yang bisa diandalkan di depan gawang. Insigne tercatat telah mencetakkan 19 gol dan juga 11 assist dalam total 48 penampilannya bersama Napoli di semua kompetisi sepanjang musim 2020-2021 kemarin. Jan-Peter Hoedt merapat ke Eintracht Frankfurt. Baru semusim di AC Milan, Jan-Peter sepertinya bakal meninggalkan tim pada musim panas ini. Peter Hoedt bergabung ke AC Milan pada musim panas yang lalu dari klub Norwegia yakni Bodø Glimt. Penampilannya di Liga Eropa sempat membuat banyak orang berdecak kagum. Akan tetapi hal tersebut belum cukup untuk membuat yakin Stefano Pioli. Kini menurut laporan dari Football Italia, Frankfurt sudah menyodorkan nilai transfer sebesar 8 juta euro untuk bisa merekrut Peter Hoedt. Dan AC Milan pun dikabarkan sangat terbuka jika Eintracht Frankfurt ingin memboyong sang pemain pada musim panas kali ini. Tetapi kabar terbaru mengungkapkan Rossoneri berharap bisa meraup setidaknya 14 juta euro dari penjualan Peter Hoedt. Dan Frankfurt sendiri sejauh ini diyakini bakal memenuhi keinginan AC Milan tersebut. Cari pengganti Ashley Young, Inter Milan incar bintang milik Manchester United lagi. Diketahui wingback milik Inter Milan yakni Ashley Young telah resmi meninggalkan Giuseppe Meazza dan bergabung dengan Aston Villa. Kepergian Ashley Young pun kini menimbulkan lubang di sektor bek kiri milik Nerazzurri. Pasalnya ia cukup menjadi andalan pada musim yang lalu dengan total 34 penampilan dan menyumbangkan 1 gol serta 4 assist pada musim yang lalu. Meski masih memiliki Ivan Perisic, Inter Milan masih membutuhkan pemain yang baru untuk menggantikan Young demi menjaga kedalaman skuad. Menariknya, salah satu nama yang kini masuk dalam incaran Inter Milan juga berasal dari Manchester United yang merupakan klub asli yang sebelum membela Inter Milan. Dilansir dari Sempre Inter, sosok yang dimaksud ialah Alex Telles. Dengan fakta, Alex Telles pernah bermain di Inter Milan dan penampilannya apik di Manchester United meski minim mendapatkan menit bermain. Alex Telles dinilai bisa menjadi pengganti yang tepat untuk Ashley Young. Potensi menit bermain yang lebih tinggi Inter pun diharapkan bisa membujuknya untuk kembali ke Giuseppe Meazza. Masih betah, Cristiano Ronaldo minta perpanjang kontrak di Juventus. Kontrak Cristiano Ronaldo bersama Juventus sekarang ini tersisa 1 tahun lagi. Ronaldo pun sempat dikaitkan ingin henggang dan sang mega bintang diberitakan segera kembali ke klub lamanya yakni Manchester United atau Real Madrid. Namun menurut kabar terbaru ia belum memberikan sinyal apakah akan bertahan di Juventus. Tetapi kini ada kabar positif dari Juventus. Cristiano Ronaldo diwartakan tak ingin pergi dari Bianconeri. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Ronaldo ingin memperpanjang kontraknya di Juventus. Ronaldo pun disebut sudah meminta Jorge Mendes akan mengurus masalah tersebut. CR7 disebut ingin memperpanjang masa baktinya bersama Juventus selama 1 tahun lagi. Namun sampai saat ini Juventus disebut tengah meminta waktu untuk membuat keputusan soal kontrak yang baru kepada Cristiano Ronaldo. Karena saat ini ia merupakan pemain dengan gaji terbesar di Bianconeri.